Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari seri meditasi ke kontemplasi. Kita akan melanjutkan dalam seri berikut ini, yaitu Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Kita akan membahas mengenai salah satu karya dari Santo Yohanes dari Salib ini yang akan membantu bagi siapa yang sudah ditarik oleh Allah untuk masuk ke dalam kontemplasi, ke dalam malam gelap indrawi, khususnya pada bagian permulaan dari pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan di dalam doa. Dan satu kenyataan, ketika orang mulai serius sungguh-sungguh mencari Allah di dalam doa, dan dia mulai sungguh-sungguh berdoa secara teratur dan bertekun dalam doa-doanya, cukup banyak sekali dari pengalaman dan sharing-sharing, rupanya kemudian orang mulai dibawa masuk ke dalam kontemplasi ini. Santo Yohanes dari Salib akan mengajak kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana tanda-tanda orang yang dibawa masuk ke dalam kontemplasi, bagaimana juga sikap yang harus diambil ketika orang dibawa masuk dalam kontemplasi ini. Satu kenyataan yang kemudian bisa kita alami, ataupun juga saya dengar dari sharing-sharing, kadang-kadang orang berkeluh kesah dan mengeluh, ya, mengapa saya berdoa tidak lagi seperti dulu? Umumnya ya, jadi mereka mulai berdoa setelah disentuh dan dijamah Tuhan melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Lalu juga, ya, artinya apa? Suatu semangat, suatu entusiasme yang besar untuk juga berdoa, membaca kitab suci, melayani Tuhan, hidup berkomunitas. Tetapi dalam perjalanan waktu, kemudian orang juga bisa mengalami kekeringan. Orang mulai bertanya, mengapa saya nggak bisa berdoa seperti dulu? Mengapa saya tidak bisa dalam doa atau kemudian mengikuti misa atau kemudian dalam mengikuti persekutuan doa, tidak bisa menangis, tidak bisa mengalami getaran-getaran seperti dulu? Atau juga pelayanan-pelayanan kok rasanya kemudian sepertinya hambar, seperti tidak menemukan apa-apa. Dan dari pengalaman dan dari sharing-sharing yang saya jumpai, kemudian ada perkembangan yang bisa terjadi setelah orang mengalami kekeringan ini. Yang satu kemudian bisa jadi kemudian apa? Meninggalkan hidup doa, mundur teratur, ya, meninggalkan hidup doa, meninggalkan persekutuan, ya. Semoga kerahiman Tuhan selalu menjaga dan melindungi agar jangan sampai kemudian meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa, karena juga mungkin tidak mengerti tentang kontemplasi. Tetapi yang lain, kemudian saya melihat justru kemudian menyadari, ya, ternyata kemudian artinya apa? Orang tidak boleh bersandar dan bergantung kepada penghiburan-penghiburan atau pengalaman-pengalaman rohani tertentu. Tetapi kemudian orang harus terus berjalan dan mereka terus berdoa, terus melayani walau di tengah segala kekeringan. Dan memang kemudian seperti apa yang saya sharingkan pada kesempatan yang lalu dari meditasi ke kontemplasi, yaitu pada bagian sharing dan tujuan Allah memberikan penghiburan rohani, sebenarnya kemudian di situ saya nyatakan beberapa bimbingan praktis berkaitan penghiburan rohani, sebagaimana yang boleh saya terima dari pembimbing rohani saya pada waktu itu, bahwa sebenarnya tujuan dari Allah memberikan penghiburan dan pengalaman rohani pada saat awal, yaitu Allah ingin menarik jiwa supaya artinya apa? Sungguh-sungguh mampu melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dosa
dan juga ikatan-ikatan dunia ini. Sehingga jiwa sungguh-sungguh melihat ternyata Allah dan segala penghiburan serta pengalaman rohani yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih menarik, ya, jauh dalam tanda kutip lebih nikmat, ya, daripada segala hiburan-hiburan dunia, dari segala tarikan-tarikan dunia, daripada segala tarikan-tarikan dosa. Tetapi di sini satu hal, jiwa kemudian punya kecenderungan seperti dinyatakan Santo Yohanes Salib nanti, bahwa ada kelemahan-kelemahan yang kemudian terjadi dalam diri orang yang mulai berjalan dalam hidup doa, sehingga karena kelemahan-kelemahan ini Tuhan juga mau menarik lebih dalam untuk memurnikan, ya, jadi memurnikan jiwa ini secara lebih dalam dan menarik masuk ke dalam kontemplasi. Dan berkaitan dengan penghiburan-penghiburan rohani ini, Santo Yohanes dari Salib memang memberikan beberapa pedoman praktis. Jadi seintinya, ketika kita mengalami penghiburan-penghiburan rohani, satu hal yang ditekankan Santo Yohanes dari Salib, kita tidak perlu terlalu memperhatikan. Jadi kalau kita mengalami pengalaman rohani atau penghiburan rohani yang menyenangkan, yang memuaskan, yang sungguh-sungguh nikmat dalam hidup doa kita, ya, secara spontan kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi setelah itu lepas. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Tidak perlu dicari-cari lagi. Ya. Misalnya hari ini doanya begitu waduh, doanya begitu menyenangkan, mengalami rasa dan getaran hadirat Tuhan. Lalu kemudian mungkin besoknya doanya rasanya kering, berat. Aduh, dalam hati kemudian spontan, doaku kok nggak seperti kemarin ya. Tuhan, aku ingin doa seperti kemarin. Ya, artinya apa? Kita tidak perlu seperti ini. Ya, ritme kehidupan yang berubah-ubah, juga kemudian ritme doa juga bisa berubah-ubah. Jadi kita tidak perlu, artinya apa? Mencari hiburan-hiburan atau pengalaman rohani dalam doa, tapi yang ditekankan Santo Yohanes Salib, kita perlu dalam doa selalu merindukan Allah, merindukan untuk dibawa masuk ke dalam kontemplasi, yang pada puncaknya adalah persatuan dengan Allah sendiri. Dan kemudian satu hal, kontemplasi ini merupakan jalan yang aman menuju persatuan. Dalam kontemplasi, jiwa tidak lagi terikat pada hiburan-hiburan rohani atau pengalaman-pengalaman rohani, tetapi dalam kontemplasi, jiwa sungguh-sungguh mau berjalan mencari Allah dan juga mengenal dan mengasihi Allah di dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Jadi karena berjalan dalam kebajikan-kebajikan iman, harapan, dan cinta kasih, maka ketika jiwa dibawa masuk dalam kontemplasi, ini merupakan jalan yang aman menuju persatuan. Baik, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan penghiburan rohani, pedoman praktis yang diberikan oleh Santo Yohanes dari Salib. Jadi kalau kita mengalami penghiburan-penghiburan rohani, pengalaman-pengalaman rohani, penglihatan-penglihatan, sabda-sabda atau suara-suara Tuhan yang kita dengar dalam doa-doa kita, prinsipnya, jika itu memberikan damai, sukacita, secara prinsip kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi setelah itu lepas, lupakan, jangan diingat-ingat lagi, ya. Kecuali kalau memang suatu ketika kita mengalami pengalaman yang begitu berat rasanya,
atau kemudian ya karena beban-beban kehidupan, karena masalah-masalah kehidupan, juga kemudian doa terasa begitu berat. Nah, ketika kita diingatkan pengalaman cinta kasih dengan Tuhan, atau juga mungkin kadang-kadang yang disebut pengalaman kasih mula-mula, dan di situ kita dikuatkan kembali, ya, kalau diingatkan ini, ya kembali kita bersyukur, tetapi kemudian satu sikap, yaitu kita bersyukur kemudian lepas, ya, jadi tidak perlu terus diingat-ingat, kembali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mengapa kita perlu mempunyai sikap kelepasan dari penghiburan dan pengalaman rohani? Jadi Santo Yohanes Salib juga menyadari sebuah realitas ini, sebagaimana juga kita pelajari kalau kita berbicara tentang karisma-karisma Roh Kudus. Kita juga berbicara tentang salah satu karisma, yaitu karunia atau karisma membedakan roh. Jadi inspirasi-inspirasi, dorongan-dorongan, lalu juga pengalaman-pengalaman rohani bisa mempunyai 3 sumber. Yang pertama bisa dari Tuhan. Ya, kalau dari Tuhan tentu sifatnya apa? Membangun. Ya, jadi membangun sifatnya juga positif. Ya, selalu untuk kebaikan kita. Lalu kemudian juga ternyata apa? Bisa juga dari diri sendiri. Ya, kalau diri sendiri cenderungnya apa? Ya, berpusat pada ego. Ya, jadi kemudian artinya apa? Seringkali juga berupa khayalan-khayalan. Ya. Lalu kemudian memang tidak terlalu mengganggu, tetapi artinya apa? Membuat orang kemudian keluar dari doa karena sibuk dengan pikiran-pikiran dan khayalannya sendiri. Kemudian yang ketiga, bisa juga berasal dari roh jahat, sebagaimana dinyatakan oleh Santo Paulus bahwa setan pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dan kalau segala pengalaman-pengalaman rohani ini sumbernya dari setan, maka tujuannya hanya satu, menipu dan juga berusaha menghancurkan jiwa. Karena itu jalan paling aman dalam menghadapi pengalaman dan penghiburan rohani sebagaimana yang ditekankan Santo Yohanes Salib, kita tidak perlu terlalu memperhatikan. Kalau itu memberikan ketenangan, kedamaian, kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi setelah itu lepas, lupakan, ya. Dan kalau itu sungguh-sungguh dari Tuhan, walaupun kita tidak memperhatikan, ya, kalau sungguh-sungguh dari Tuhan, maka akan tampak dalam buah-buahnya. Buah dari pengalaman rohani atau kemudian penghiburan rohani yang sungguh-sungguh dari Tuhan, membuat jiwa semakin apa? Bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan satu tanda yang kemudian terpenting dalam kehidupan rohani, kalau itu otentik, sungguh-sungguh dari Tuhan, jiwa juga akan bertumbuh dalam kerendahan hati. Tetapi kemudian seandainya kalau itu dari setan atau dari si jahat, dengan tidak memperhatikan pengalaman rohani itu, kalau ternyata memang sumbernya dari setan, ya, dengan tidak memperhatikan kita aman. Ya, kita akan dilindungi dari banyak hal yang bisa menimbulkan kerugian sebagai akibat kerja dari roh jahat. Nah, kemudian artinya apa? Secara prinsip tadi Santo Yohanes Salib mengatakan tidak perlu diperhatikan pengalaman atau penghiburan rohani tadi. Jadi tidak perlu diperhatikan, dan memang kita tidak perlu dalam doa berpikir-pikir kalau mengalami pengalaman rohani. Ini dari mana ya sumbernya? Dari Tuhan atau dari setan? Wah, boleh dikatakan artinya apa? Kita hanya sibuk dengan pikiran-pikiran itu dan kita melupakan Tuhan, sahabat kita, di mana kita mau datang kepadanya, di mana kita mau hadir di hadapannya di dalam doa yang kita lakukan
pada saat itu, ya. Jadi dalam doa, satu hal yang perlu selalu kita ingat, fokusnya adalah apa? Bahwa ketika kita berdoa, kita masuk dalam persahabatan dengan Allah. Baik, sekarang akan kita lanjutkan beberapa hal praktis berikut sebelum nanti kemudian kita dalami dari karya Santo Yohanes Salib, Malam Gelap Indrawi. Kita akan mulai membahas bahwa hidup rohani adalah suatu perjalanan. Jadi kita tidak boleh berhenti kalau kita sudah mulai. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan dan demi kasih kepada Tuhan. Hidup rohani adalah suatu perjalanan, sebagaimana dinyatakan juga seorang Bapak Gereja, yaitu Santo Gregorius dari Nisa. Bapak Gereja ini menyatakan, kesempurnaan pada dasarnya adalah penghayatan bahwa hidup adalah perjalanan. Karena itu harus tetap berjalan dan maju terus, sebab keserupaan sempurna dengan Allah tidak pernah akan tercapai. Kita selalu masih ada di perjalanan. Jadi dalam hal ini, hidup rohani adalah satu perjalanan menuju Allah. Nah, kalau pada awal tadi ketika orang memulai hidup doa, lalu kemudian orang mulai dengan bantuan rahmat Allah ditarik dari tarikan-tarikan dosa, dari tarikan-tarikan dunia, dengan berbagai macam penghiburan dan pengalaman-pengalaman rohani, tetapi kita jumpai satu kenyataan bahwa seringkali dengan menerima segala penghiburan dan juga pengalaman rohani yang memang diperlukan oleh jiwa itu, tetapi kemudian akhirnya apa? Satu kelemahan, satu kecenderungan yang terjadi pada jiwa yang mulai mencari Allah ini, yaitu apa? Akhirnya lebih cenderung berhenti dan hanya menikmati kesenangan-kesenangan dari penghiburan dan pengalaman rohani tersebut. Dan kadang bahkan kemudian apa? Lupa dan kurang menyadari akan tujuan dari kehidupan rohani. Yaitu sebenarnya tujuannya untuk apa? Kehidupan rohani itu. Yaitu untuk mengenal Allah, untuk mengasihi Allah. Menjadikan Allah sungguh-sungguh pusat kehidupan kita. Ya. Dan inilah kelemahan-kelemahan para pemula yang sebagaimana dinyatakan oleh Santo Yohanes dari Salib. Jadi dalam karyanya yang berjudul Malam Gelap. Baik, ini kita lihat satu karya dari Santo Yohanes Salib yang sudah diterjemahkan dalam edisi Indonesia, yaitu Malam Gelap pada bagian yang pertama, yaitu mengenai Malam Gelap Indrawi. Lalu kemudian Malam Gelap ini merupakan satu karya Santo Yohanes Salib mengenai pemurnian yang dikerjakan oleh Tuhan secara adikodrati. Ya, jadi kita sudah bicara mengenai kontemplasi yang dicurahkan, infused contemplation. Lalu kemudian Malam Gelap ini, buku karya Yohanes Salib tentang Malam Gelap ini, sebenarnya ini juga merupakan pelengkap dari buku karya Yohanes Salib yang lain, yaitu tentang mendaki Gunung Karmel. Jadi buku Mendaki Gunung Karmel ini merupakan karya Santo Yohanes Salib untuk menunjukkan jalan yang aman menuju persatuan dengan Allah, yaitu melalui jalan kelepasan. Satu ungkapan yang terkenal yang ada dalam buku ini, nada, 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 todo. Kosong, kosong, kosong dalam segalanya. Jadi Santo Yohanes dari Salib, jadi perlu kita ingat, kadang-kadang orang mempunyai gambaran yang keliru tentang Santo Yohanes dari Salib. Kadang-kadang dianggap begitu keras, begitu radikal,
dalam menunjukkan jalan menuju Tuhan. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kosong, kosong, kosong dalam segalanya. Nada, 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 todo. Ya, tetapi sebenarnya kita perlu memahami Santo Yohanes Salib ini, bahwa sebenarnya jalan yang ditunjukkan Santo Yohanes dari salib ini adalah jalan cinta kasih. Ya. Sebagai gambaran Santo Yohanes Salib seperti dalam Injil, dan kemudian diungkapkan juga hal ini dalam karyanya yaitu Mada Rohani pada bagian awal, di mana kemudian kita lihat dalam Injil, yaitu dari Injil Matius bab 13 ayat 44. Saya bacakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam komentarnya dalam Mada Rohani mengenai teks kitab suci ini, jadi ladang ini dalam Injil ini menggambarkan jiwa manusia, dan harta yang terpendam, yang tersembunyi dalam ladang ini adalah Allah sendiri. Ya, jadi kita ingat dalam pengajaran juga tentang doa terpusat, bahwa Santa Teresa Avila mengajak kita untuk terus-menerus menyadari dan juga tinggal bersama Allah yang tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Jadi Allah yang terpendam di dalam ladang jiwa kita. Nah, kemudian gambaran orang yang menemukan harta yang terpendam, menyadari betapa berharganya harta ini yang terpendam di ladang itu, kemudian dia ingin membeli ladang itu, dia menjual segala miliknya, melepaskan diri dari segala sesuatu. Jadi menjual dari segala miliknya ini, menjual segala miliknya ini merupakan langkah melepaskan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah, untuk kemudian supaya dapat membeli ladang itu, supaya kemudian dapat bersatu dengan Allah. Nah, ini sebenarnya satu hal yang ditekankan Santo Yohanes Salib, di mana dia sendiri telah dibawa oleh Tuhan untuk mendaki Gunung Karmel. Sebagai gambaran, Gunung Karmel ini adalah gambaran persatuan dengan Allah. Dia sudah mendaki Gunung Karmel ini sampai pada puncaknya, dan kemudian dari puncak gunung ini dia kemudian dipakai Tuhan untuk membimbing jiwa-jiwa. Dia melihat segala sesuatu dalam terang di puncak gunung ini. Jadi dia juga dapat melihat kerugian-kerugian yang dapat dilakukan oleh jiwa kalau dia tidak berani melepaskan segala sesuatu untuk sungguh-sungguh berusaha mengenal dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Jadi sebenarnya jalan kelepasan yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Salib, lebih-lebih dari karyanya dalam bukunya Mendaki Gunung Karmel ini, sebenarnya jalan kelepasan ini adalah jalan cinta kasih. Baik, sekarang kita akan kembali pada karyanya, yaitu Malam Gelap Indrawi ini. Jadi ini merupakan jalan pemurnian yang dikerjakan Allah dalam jiwa secara pasif. Akan kita pelajari selanjutnya apa sebenarnya tujuan dari pemurnian yang kemudian dinyatakan oleh Santo Yohanes Salib dalam karyanya Malam Gelap Indrawi ini. Jadi apa tujuan dari pemurnian dalam Malam Gelap Indrawi ini? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Anggur yang berbunga, cahaya
Yesus.